gagal. Apa kabar jemaah? Ibu-ibu sehat pun? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqakum wa ma ta'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalallah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bisyamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya kami hormati dan yang kami muliakan seluruh staf pengurus masjid yang kita cintai yaitu Masjid Nusyana, yang kami muliakan para sesepuh lingkungan masjid, khususnya jemaah Masjid Nurul Sa'adah, ibu-ibu yang kami muliakan, dan para adik-adik, mungkin ada para remaja yang kami sayangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita sudah masuk bulan ujung bulan Muharram. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan yaitu cahaya tunjuk di hati kita masing-masing untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah insyaallah kita sudah muhasabah dari meningkatkan iman kita, yaitu dulu belum masuk diri kita ke amal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan karena belum berzikir, mungkin baru 3 kali pakai apa lagi, dan sebaik mudah insyaallah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah amin. Dan wabil khusus alhamdulillah kita masih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umur kita dan selanjutnya kita masih dipanjangi umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Sementara saudara-saudara kita, kerabat kita, mungkin pada saat jemaah kita juga tidak sempat hadir, sakit. Kita sejenak berdoa untuk jemaah kita, keluarga kita, yaitu kita kirim Fatihah supaya sehat. Dan dia cepat sehat, insya Allah pecah bergabung lagi dengan kita di masjid yang kita muliakan ini. Ada hazin yang susun ila jamaah Nurul Sa'adah wa Sa'atihi. Syai'u lidal Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabarullah sabaran kamilan. Allahumma qawwim umrahum wa risalahum.
Mudah-mudahan insyaallah yang sakit disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan dipanjangkan Allah umurnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak kita di bulan Muharram di ujung ini kita masih ada kesempatan kalau kita untuk melakukan meningkatkan yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hablum minallah, hablum minannas, khususnya di lingkungan kita. Yang pertama adalah kita yang statusnya memelihara anak yatim di sini. Ya mungkin suaminya udah meninggal, berarti kalau piatu, ada banyak. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu anak yatim itu kalau betino terus sampai dia kawin baru statusnya tidak lagi anak yatim. Tapi kalau anak kalau itu udah dewasa, udah kawin dan sebagainya, tanggung jawabnya udah habis statusnya yatim. Cuma kalau perempuan status yatimnya sampai dia bersuami. Jadi kita di bulan Muharram ini hati-hatinya atau terhadap anak-anak yatim. Ada lingkungan kita anak yatim banyak Pak. Yang kita perhatikan yang anak-anak yatim itu wong yang miskin yang kurang. Yang kita hati-hati itu terhadap yatim itu. Dalam surah Al-Baqarah ada dan ayat 9 ta'ammal yatim wa la taqhar. Nah itu. Maka hati-hatilah kalian jangan mesia-siakan atau orang-orang terhadap anak yatim. Apalagi kita anak yatim itu kebanyakannya itu super aktif gitu. Tidak di masjid, tidak di lingkungan kita, benar apa ibu-ibu? Kebanyakan anak-anak yatim itu yaitu super aktif, memang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk lingkungannya supaya menghadapinya sabar. Nah itu sabar itu payah itu biasa. Hati-hati ya itu dalam yatim itu sedikit kita. Kalau kita sedikit menzalimi, kalau mak kita pada 10 Muharram kita lurus kepalanya. Sudah itu kita jenggot rambutnya kalau dia nakal. Hati-hati itu. Apalagi memperolong-olong, menzalimi, ngataui dan sebagainya. Orang-orang yang demikian itu sudah tahu kepada soal maut baik. Satu arwahidal ladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi orang-orang yang selalu berhati menganiaya, menzalimi, memperolok-olok itu yang ngatoinya kauli, jahilnya, nakalnya. Maka kita sebaik itu doa dan anak yatim itu kita kita asuh. Sekarang alhamdulillah sudah di mana-mana banyak panti. Allah alam kalau kita masuk panti itu apa dibina apa tidak anak-anak itu. Tahu Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mudah-mudahan makanya kita punya anak yatim jangan terbaca, kita asuh dewe
jangan dititipi. Walaupun nakal apa dia super aktifnya, anak itu jangan dititipi karena yatim ke panti-panti. Binaannya belum tentu gitu. Itu udah jamin itu. Karena itu udah mau. Tapi mudah-mudahan insya Allah ada juga binaannya yang memang benar untuk mendidik anak-anak supaya berguna, terutama bagi masyarakat yang kuno di masa yang datang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ma'un, kita tahu kalau kita tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama, yang bohongnya agama itu, masya orang munafikun, yaitu orang-orang yang selalu memperolok-olok anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim masih SMA, banyak tempat kejadian dianiaya dan sebagainya. Hati-hati kalau itu punya orang yatim, jadi untuk bina asuh dan sebagainya. Kalau dia nakal, dia nasihati, aja dan sebagainya. Kadang dia dibenci itu anak yatim, tapi mudah-mudahan benci itu sini, Pak, benci itu Pak. Kami tahu Pak, berikan ibu kami bebas itu Pak. Anak itu buang dibentang, wish kami. Tapi yang ngomong itu betul anak yatim, bukan anak yatim gitu. Yang tidak tahu ya apa yang tahu, ya. Tapi dalam tingkat etika adab sesama manusia, boleh anak walaupun anak itu kita tetap sayangi, itu bina dan sebagainya. Dan selanjutnya wala yahuddu ala ta'am miskin dan makanya kita Rasulullah SAW dan para ulama menganjurkan kita banyak-banyak sedekah di bulan Muharram. Inilah tahu kalau gitu ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak banyak mengelus mengusap anak yatim, masih ada kesempatan gitu. Ujung bulan Muharram ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi terhadap anak yatim, kita, lingkungan, tetangga dan sebagainya harus sabar. Orang yang sabar itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuqassabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Surah kita buka surah Zumar ayat 10. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sabar terhadap apapun kejadian di muka bumi ini, Allah akan berikan kedudukannya sebaik-baiknya dan sebagainya. Dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamin berikan kepada mereka, yaitu balasan atau pahala yang tak katik batasnya. Itu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap wong sabar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kita, yo latih sabar malu. Ilmu ingok malu sabar. Ingok latih marah sabar. Ya apa? Begitu juga Pak. Paling gawe ibu belum siap makan, jangan marah-marah. Sabar Pak. Agak bu makan belum siap. Ini atau jadi kita perlu sabar kalau untuk mencapai, apalagi kita udah pengantin tuh kunci untuk mencapai kebahagiaan itu masuk juga dari S3 atau dalam ceramah-ceramah gak saya tausiah dalam hikmah perkawinan itu. Pertama yo banyak sini suku sobat sudah dikiko tuh pasti bahagia gitu.
puncak kuncinya. Sikok kuncinya sabar. Apapun yang ada bisikan Nabi tetap sabar gitu. Itu juga kejadian-kejadian di akhir zaman ini banyak berbagai macam tantangan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah itu untuk melatih agar kita sabar itu, yaitu kita tuh di samping kita banyak-banyak melakukan di bulan Muharram juga banyak puasa, Senin, Kamis, boleh kita puasa itu amalan-amalan yang akan memberikan syafaat itu ada 3 amalan. Tadi puasa akan memberi syafaat pada orang yang mengerjakannya, dan baca Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Dan yang ketiga, orang-orang yang beriman selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka. Jadi kita amal itu, insyaallah kita masih sabar. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita melakukan amalan-amalan tadi 3 yang firman Allah syafaat, yaitu para yang kita baca Rasulullah dan sebagainya, itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iman dia puasa doa, sholawat itu doa juga, termasuk doa sholawat itu. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Baqarah ayat 153 itu Allah ingatkan itu apa Pak? Apa ayat 153 Al-Baqarah? Juz 2 itu termasuk pas juz 2. Ada 153. Ya allazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau kita untuk mencapai kesabaran itu kita banyak-banyak Allah panggil orang yang beriman, sekaligus Allah perintah kepada orang yang beriman. Itu kalimat menurut tafsir ini, kalimat munada itu pengertiannya iya, itu kalimat mudah dan panggilan untuk orang-orang yang beriman khususnya ayat ini. Tapi pada masih itu ada maksud perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya allazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Jadi salat maksud zikir, tempat pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah salat itu sebagai pertolongan kita mengharapkan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada yang benar dikasih Allah, langsung dijawab doa, langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertahun-tahun belum dijawab, ya Allah sholat kita berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku cepat dulu, tapi sholat tak galak kalau dikabul Allah Subhanahu wa taala, agar Allah nolongnya, tapi ada juga dengan karena Allah Subhanahu wa taala ditolongnya juga.
Jadi kita merasa beriman balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu minta tolongan hati lain begitu. Kadang kita minta tolong ke tetangga belum tentu gitu. Kalau kesah gitu. Kalau bisa Allah Subhanahu Wa Taala kita lewat di dunia kita minta lagi di akhirat Allah atas kita. Allah jamin. Walaupun sekecil apapun kita membuat kebaikan seperti biji atom dan sebagainya, Allah akan membalas setiap perbuatan amal kebaikan. Allah akan balas juga dengan kebaikan itu juga sebagainya. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita berdoa, sholat belum dikabul Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat mungkin tahun ini belum dapat jodoh, tahun depan dapat, bulan depan dapat ya. Kalau kita memang udah tak ada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada hikmah yang disebut itu. Apalagi kita melihara yatim, udah stop. Kata Allah Subhanahu Wa Taala baik. Anak amal yang terbaikkan anak, yaitu memelihara anak yatim atau yatim piatu. Ada keluarga kita ponakan dan sebagainya punya anak yatim, kita pelihara, kita angkat dan sebagainya. Status kita ya ujangan apa kita pelihara mengasuh anak yatim dari masalah. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang sobat itu pasti Allah akan bersama Allah Allah masuk diri sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sobat. Jadi ibu-ibu, para jemaah, bapak-bapak sekalian, jemaah atau satu ya jemaah kalau kita kami jemaah gak ada kami jemaah lalu juga ya kita selalu jadi jemaah terus kan tuh al-magi baik para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dari doa dulu rapat kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya hidup di dunia ini yaitu kita harus sabar. Tantangan apa itu musibah, kalau dikit-dikit musibah buntu ya udah apa-apa, mungkin belum hari itu besok rezeki ya ada yang buntu kan jalan Allah Subhanahu. Mungkin Allah uji dari keimanan kita sampai mana. Ada yang tidak tahan kalau kesal rezeki aku nampo dapat Allah uji cuma terus aku lihat betul-betul nggak kurang pun Allah. Jadi kita itu habis sholat sambil zikir mungkin inilah dari ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi balik Allah enggak jadilah apa jadi apapun Allah segala sesuatu Allah mengendak sesuatu dengan supaya Allah pasti akan terjadi. Jadi Allah memberi itu kepada siapapun atau demi Allah Subhanahu Wa Taala baik rezeki. Kadang orang kufar juga dikasih Allah rezeki. Kita tetap yakin, tapi kita memang orang beriman itu selalu ujian. Dari ujian harta, kekayaan, dari keluarga. Semakin kita berujian, semakin Allah semakin meningkat iman dan takwa kita, semakin Allah uji sampai kemana ya? Pantasnya kita itu. Tapi orang yang terlalu sabar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu juga kita terhadap sesama lingkungan, ya macam-macam lingkungan. Ada yang sifatnya sering voice emosi, kazimin dan voice afi. Jadi banyak yang kita tersabar, banyak sabar, tapi ngelus
berdoa saja berdoa gitu ya Allah berikan petunjuk bisa lo emosi ini beri kesabaran tak malah kayak dia kita doa terus ya nggak ada apa-apa kita ngomong kita boleh bermarah ya kita tetap berdoa apapun ya kita tapi kita statusnya manusia itu kalau kita ada juga nafsu mungkin tidak tahan termasuk anak pribadi juga tapi walaupun malu tetap kita berusaha semaksimal mungkin bisa begitu berdoa terus ya Allah berikan aku kesabaran kita kan masih ada nafsu manusia itu yaitu yang makanya Rasulullah SAW yang paling sopan itu ya Rasulullah hati yang nanti selain Rasulullah aku dianiaya jadi bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala makalah kita di bulan Muharram ini kalau belum sempat kita tadi di awal saja kita marilah kita lalu tanggung itu ada anak yatim kita juga punya kita bina kita asuh sedikit itu kita jangan yang mana anak yatim apalagi nyebut rambutnya banyak dia di hampir konsol-konsolnya kalau tidak dikata kita berdusta terhadap mudah-mudahan insyaallah kita ikhlas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dengan nur dan nur. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang waktu dan mungkin ibu atau tak terpaksa dan sebagainya kegiatan yang lain kami cukup sampai dulu mudah-mudahan Bu sabar Ibu kalau lagi kembali sabaran apa mungkin dia udah mampu mungkin ibu diuji ya terus sabar kenapa kamu ada balik kalau sehari tak mampu kalau minggu-minggu ya baru cari masuk ke dalam koran atau apa TV kehilangan ya kan terus sabar ya mudah insya Allah tak hati ibu ya mudah insya Allah ya kita sama-sama kami pribadi mohon maaf mungkin ada kata-kata yang bersaitan orang menyenangkan ibu di hati ibu-ibu sekalian dan terima kasih khususnya mewakili Pak Wajid ibu-ibu bertahan untuk memakmurkan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun caranya biar aktif yaitu berada di rumah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan insyaallah kita selalu mendapat ampunan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih lagi ibu telah susah-susah bangun tidur mungkin insyaallah bangun tidur lagi tidur untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala begitu juga bapak-bapak adik-adik dan sekalian baiklah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tutup dulu apa ada yang tanya kalau kita tutup baca dalam majlis terus dan apa baca yang awal majlis kita ada baca tanda kita ibu yang dekat kita dan berilmu kita terbatas sebenarnya hanya Allah yang maha berilmu yang maha mengetahui sebagainya maka kita tutup dengan majlis kalau nanti yang tanya agak boleh subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika afu minkum wa khanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak yang tanya? Ibu-ibu ada? Nanti bapak-bapak gimana? Kalau ganti ya kita tutup doa dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حفيظ يا شهيد يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاه يا رزاق يا كريم يا وهاب يا جتل يا مجيب الله لطيف من عباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عن الليل وأطراف النار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحكمة وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك